Bab 14. Bermalam di desa. Suara jangkrik dan hewan-hewan malam mulai terdengar. Suasana kali ini sungguh sangat berbeda bagi Miko. Langit yang cerah dan pemandangan bukit yang indah tadi siang kini berganti dengan awan redup berwarna kemerahan. Bukit-bukit pun mulai samar tertutupi kabut. Azan maghrib tengah berkumandang. Maura, Ibu, dan Nisa bersiap untuk pergi ke masjid yang ada di belakang rumah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mas, mau tunggu atau ikut? Tanya Maura. Saya tunggu aja ya, Ra, jawab Miko. Ibu dan Nisa awalnya heran, mengapa Miko tak ikut ke masjid bersama mereka. Bahkan, Ibu dan Nisa menyangka jika Miko seorang non-muslim. Ibu yang penasaran kemudian bertanya pada Maura tentang agama yang dianut oleh Miko. Maura menjelaskan bahwa Miko beragama muslim, hanya saja ia memang kurang diajarkan ilmu agama oleh kedua orang tuanya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 9 malam, di mana suasana sekitar sudah sangat sepi karena pada jam tersebut sebagian orang-orang di desa sudah tertidur. Ibu menghampiri Miko yang tengah duduk di teras rumah bersama Maura. Ia berpamitan pada Miko untuk tidur. Nah Miko, nanti tidurnya di kamar Maura saja ya. Tapi maaf, mungkin tidak akan senyaman tempat tidur di rumah Nak Miko. Biar nanti Maura tidur di tikar di ruang tengah. Baik Bu, terima kasih, jawab Miko manggut. Ibu dan Nisa masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Miko yang masih menghisap rokoknya itu pun masih duduk di teras rumah ditemani Maura. Dengan memakai hoodie tebalnya, Miko duduk sambil menyilangkan kaki. Satu tangan memegang rokok dan tangan lainnya masuk ke dalam saku hoodie menahan rasa dingin yang mulai menusuk kulitnya. Mas, lebih baik Mas Miko beristirahat, supaya besok nyetirnya nggak ngantuk. Tidurnya di kamar saya aja ya. Tapi seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kamar saya jauh dari kata nyaman. Nanti juga kalau ngantuk saya pasti tidur, Ra, jawab Miko. Miko sangat menikmati suasana malam di desa Maura. Suara hewan-hewan malam saling bersahutan memecah keheningan malam. Ra, ini udah kayak healing sekaligus horor sih menurut saya, ucap Miko sambil mengepulkan asap rokoknya. Ya beginilah suasana malam di desa. Dulu di rumah ada televisi, jadi nggak begitu sepi. Tapi semenjak ayah meninggal, televisinya dijual untuk biaya makan, ucap Maura dengan polosnya. Kali ini Miko benar-benar merasa tertampar. Ia sering menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan yang sama sekali tidak berguna. Sementara sekarang ia tahu, jika ternyata ada orang yang berusaha bertahan hidup hanya untuk sekedar bisa makan. Miko terus menatap wajah Maura yang cantik natural itu. Walaupun pakaiannya sederhana, tetapi ia terlihat sangat cantik. Tak hanya cantik parasnya, hatinya pun sangat cantik. Bahkan kesuciannya pun masih terjaga. Beruntung sekali yang menjadi suamimu, Maura, ucap Miko dalam hati. Mas, hei, lagi-lagi sapaan Maura membuyarkan lamunannya. Sorry, jawabnya gelagapan. Ngebayangin apa, ayo, ngaku. Sampai bengong gitu liatin saya. Ah, enggak kok, jawab Miko tersenyum. Mas, istirahat yuk, sudah malam. Besok kan Mas Miko harus nyetir. Kalau nggak tidur nanti ngantuk, kan bahaya. Ajak Maura untuk masuk ke dalam rumah. Miko menuruti Maura. Mereka masuk ke dalam rumah. Saya tidur di sini saja, Ra, ucap Miko sambil menepuk tikar di ruang tengahnya. Aduh, jangan Mas Miko. Masa Mas Miko tidur di tikar? Biar saya saja yang di sini. Mas Miko di kamar saya saja, bantah Maura. Maura memaksa Miko masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar yang tak luas itu, Miko merebahkan badannya di atas kasur busa yang sudah setengah kempes. Kedua tangannya menopang kepalanya dan matanya menatap lurus ke arah langit-langit kamar yang bermotif bekas bocoran air hujan. Sedangkan Maura tidur di ruang tengah beralaskan tikar. Selang beberapa saat, Miko tidak bisa memejamkan matanya. Ia bangun dari tempat tidurnya kemudian duduk. Ia melihat ke sekeliling kamar Maura. Terlihat buku-buku bekas sekolah Maura yang tertumpuk rapi di atas meja belajarnya.
Di sebelah tumpukan buku-buku itu terdapat foto Maura bersama kedua orang tua dan adiknya. Ada juga beberapa foto Maura yang memakai seragam SMA bersama teman-teman sekelasnya. Miko tersenyum melihatnya. Ternyata dia siswi paling cantik di kelasnya, gumam Miko. Miko tak bisa tidur. Ia berjalan keluar kamar Maura. Ternyata Maura tidur di ruang tengah dengan posisi meringkuk di atas tikar berselimutkan kain sarung. Miko menghampirinya. Ia duduk di samping Maura, kemudian merebahkan badannya menghadap ke arah Maura. Kini ia bisa puas menatap wajah cantik pembantu polosnya itu dari dekat. Miko terus menatapnya, hingga akhirnya ia tertidur di sebelah Maura. Maura menggeliat, kemudian terbangun. Ia kaget ketika menyadari ada tangan dari arah belakang badannya yang melingkar ke perutnya. Ketika ia menoleh ke arah belakang, ternyata majikan tampannya itu tengah tidur sambil memeluknya. Maura segera melepaskan diri dari pelukannya secara perlahan. Ia tak ingin membangunkan majikannya itu. Maura menutupi tubuh Miko dengan kain sarung yang ia kenakan sebelumnya. Perlahan, Maura pindah ke sofa lapuknya, kemudian tertidur hingga terdengar suara azan subuh berkumandang. Ibu dan Nisa kaget melihat Miko tidur nyenyak tergeletak di atas tikar. "Duh, Maura, masa majikan kamu tidur di tikar sih?" ucap ibu setengah berbisik. "Maura juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba saja dia ada di situ," jawab Maura. "Ya udah, biarkan saja. Kasihan dia sedang tidur pulas," ucap ibu. Ibu, Nisa, dan Maura pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan bertadarus hingga pukul 5:30 pagi. Ketika pulang ke rumah, Miko terlihat masih nyenyak dengan tidurnya. Ibu berpamitan untuk ke pasar, sedangkan Nisa berpamitan untuk sekolah. Maura membuat segelas teh hangat di dapur. Terdengar suara ponsel alarm Miko berbunyi. Maura menghampirinya, kemudian mematikan alarmnya. Miko menggeliat dan terbangun. "Mas, ngapain tidur di sini? Kan sudah saya suruh Mas Miko untuk tidur di kamar," tanya Maura. "Saya nggak bisa tidur, Ra," jawab Miko dengan rambut acak-acakan. Miko sepertinya tak sadar jika semalam ia tidur dengan posisi memeluk Maura. Maura yang merasa malu tentu saja tidak membahasnya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah Maura. Terdengar kicauan burung liar yang saling bersahutan merdu. Miko yang baru terbangun itu berjalan ke arah luar. Ia melihat pemandangan sekeliling rumah. Tampak dari kejauhan bukit yang hijau dan hamparan ladang yang cukup luas menghiasi pandangannya. "Oh ya, Ra, ini bonus kamu." Miko merogoh tas jinjingnya kemudian memberikan uang merah pecahan 100.000 sebanyak 50 lembar. "Masya Allah, sebanyak ini, Mas," ucap Maura tak percaya. "Iya, berikan itu semua sama ibu kamu. Buat kamu nanti saya kasih lagi di Jakarta. Sekarang saya nggak pegang cash, harus ke ATM." "Makasih banyak Mas Miko, ini sudah lebih dari cukup. Malah menurut saya ini kebanyakan," ucap Maura. Mendengar ucapan Maura, lagi-lagi Miko membandingkan Maura dengan wanita-wanita yang pernah dikenalnya. Wanita-wanita itu bahkan sering meminta Miko untuk membayar biaya perawatan hingga belasan juta. Sedangkan Maura sangat pandai bersyukur, sampai-sampai uang 5 juta pun disebutnya kebanyakan. "Saya mau mandi, Ra. Kita siap-siap balik ke Jakarta ya," ucap Miko. Setelah Maura dan Miko bersiap untuk pulang, ibu Maura tiba dari pasar membawa belanjaan. "Loh, mau kemana?" tanya ibu Maura. "Saya pamit pulang, Bu. Terima kasih banyak untuk tumpangannya," jawab Miko. "Nanti, tunggu sebentar. Ibu mau masak dulu. Kalian belum sarapan kan?" bantah ibu. "Tidak usah repot-repot, Bu. Nanti kami bisa sarapan di luar," jawab Miko dengan santun. "Bu, ini dari Mas Miko," ucap Maura memberikan uang 100.000 sebanyak 50 lembar itu. "Masya Allah, uang apa ini, Namiko?" tanya ibu dengan mata berkaca-kaca. "Bonus kerja Maura, Bu, karena sudah ikut dengan saya ke Jogja," jawab Miko. "Alhamdulillah ya Allah, makasih ya nak. Semoga Allah menggantikan berkali-kali lipat dan semoga Namiko dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran usaha." Ibu langsung menempelkan uang itu di keningnya sesaat. "Amin, sama-sama Bu," sahut Miko. Miko dan Maura kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta.
Bab 15. Bandung. Mas, makasih banyak ya. Maura menoleh ke arah Miko yang sedang fokus menyetir. Saya juga makasih, Ra. Kamu sudah banyak membantu saya, merawat saya selama saya sakit, jawab Miko. Miko memacu mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Oh ya, Ra, kita mampir dulu ke Bandung ya, ke rumah Mama. Baik, Mas. Maura tertidur di dalam mobil. Sesekali Miko memandangi wajahnya yang polos itu. Entah apa yang Miko rasakan melihat pembantunya itu. Rasa yang aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Iba, kagum, entahlah. Kini mobilnya terhenti di depan rumah berlantai 2 yang cukup besar dan kokoh. Bapak security membukakan pintu pagar. Terlihat jelas mewahnya bangunan rumah itu dari balik halamannya. Ayo turun, Ra, ajak Miko. Maura turun dari mobil. Ia mengikuti langkah Miko berjalan masuk ke dalam rumah itu. Assalamualaikum, ucap Maura yang terkagum-kagum melihat interior rumah yang sangat bagus. Waalaikumsalam, sahut Bu Mary yang tengah duduk menonton di ruang TV-nya. Bu Mary beranjak dari duduknya, kemudian menghampiri Maura. Loh, Miko, Maura, kalian kok gak bilang-bilang mau kesini? Ucap Bu Mary dengan wajah heran. Kami dari Jogja, Mah, jawab Miko. Maura langsung meraih tangan Bu Mary bersalaman dan mencium tangannya. Iya, kemarin Mama telepon Bomar nih, katanya Maura ikut kamu ke Jogja. Mama kira kalian masih lama di sana. Bu Mary tak sedikit pun merangkul atau sekadar bersalaman dengan Miko. Kedekatan ibu dan anak itu sepertinya hanya sebatas memberikan materi dan kehidupan yang layak. Papa kemana, Mah? Tanya Miko yang duduk di ruang TV menikmati potongan buah melon di atas meja. Biasa, Papa di kantor, jawab Bu Mary. Sini, Ra, duduk sini, ucap Bu Mary yang ramah itu sambil menepuk pelan kursi ruang TV-nya. Maura kemudian duduk di sebelah Miko yang sedari tadi sibuk memasukkan potongan melon satu persatu ke dalam mulutnya. Ngomong-ngomong, kalian serasi juga ya kalau dilihat-lihat. Bu Mary tertawa mengejek Miko dan Maura. Gimana, setuju nggak Mama kalau punya menantu Maura? Bukannya menepis, Miko malah melayani candaan Bu Mary. Ya, daripada kamu sama cewek-cewek nakal materialistis itu, Mama lebih suka sama Maura lah. Gimana Maura, mau nggak sama anak ibu yang badung dan pecicilan ini? Jawab Bu Mary sambil tertawa. Maura tak menjawab, ia hanya duduk tersenyum tersipu malu. Sikapnya pun sangat canggung. Bisa-bisanya Bu Mary bertanya seperti itu. Tenang, Ma, Miko akan jadikan dia menantu idaman Mama, jawab Miko tersenyum. Bu Mary terkekeh. Dewi, tolong buatkan jus jeruk 2 gelas ya, panggil Bu Mary pada pembantu di rumah itu. Tanpa menunggu lama, pembantunya itu mengantarkan minuman yang dipesan Bu Mary, kemudian menaruhnya di atas meja. Ayo minum. Sungguh ramah sekali Bu Mary ini. Terima kasih, Bu. Padahal saya bisa mengambilnya sendiri ke dapur, ucap Maura yang tak nyaman diperlakukan seperti tamu. Gak apa-apa, kamu kan kerjanya di rumah Jakarta, jadi kalau di sini kamu adalah tamu. Ayo diminum, pasti kalian haus, jawab Bu Mary tersenyum. Ayo diminum calon mantu, gak usah malu-malu, ucap Miko. Mendengar celotehan Miko, Bu Mary pun tertawa lebar. Terdengar suara pintu ruang tamu dibuka. Maura menoleh ke arah sumber suara. Terlihat sosok laki-laki yang sudah berumur dengan wajah tampan mirip Miko. Papa, tumben jam segini sudah pulang, sapa Bu Mary pada lelaki tua itu. Oh iya, Maura, ini kenalkan, Pak Ferry, papanya Miko. Halo Pak, saya Maura, ucap Maura sambil bersalaman dengan Pak Ferry. Pacarnya Miko? Tanya Pak Ferry. Bukan Pak, saya asisten rumah tangga yang di Jakarta, jawab Maura dengan wajah tertunduk. Mereka ini pulang dari Jogja, mampir ke sini dulu sebentar, terang Bu Mary. Miko tampak dingin, ia sama sekali tak menyapa ayahnya. Oh, Pak Ferry langsung meninggalkan mereka. Ia kemudian masuk ke dalam ruang kerjanya. Mah, Miko lanjut ya, ucap Miko. Tanpa berpamitan pada ayahnya, Miko pulang begitu saja. Raut wajahnya tampak berbeda dari sebelumnya. Mas, kita nggak pamitan sama bapak, ucap Maura. Gak usah, jawab Miko dengan wajah kesal. Sore itu cuaca mulai mendung. Entah mengapa sepanjang perjalanan Miko menjadi diam membisu.
Moodnya seperti anjlok, bahkan terjun bebas. Raut wajahnya pun seperti penuh emosi. Mas Miko baik-baik aja kan? Tanya Maura khawatir. Ra, gimana kalau kita berendam air panas? Miko mengalihkan dan tak mau menjawab pertanyaan Maura. Di mana, Mas? Di daerah Lembang, jawab Miko memutar arah mobilnya. Boleh, terserah Mas Miko saja. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, tibalah mereka di suatu villa yang cukup mewah. Miko memesan private room dengan kolam outdoor air panas yang terletak di daerah kaki gunung Tangkuban Perahu. Tempat itu memiliki pemandangan indah, kerlap-kerlip gemerlap kota Bandung. Miko merogoh saku celananya, kemudian membayarnya menggunakan kartu debit. Dengan tas ransel di pundaknya, Miko berjalan ke arah private room diikuti oleh Maura. Ia membuka pintu kamarnya lalu masuk menerobos ke arah kolam air panas yang berada di area belakang kamar. Maura melangkahkan kakinya dengan perasaan was-was. Pasalnya, di private room yang Miko pesan hanya terdapat satu tempat tidur size king. Ayo Ra, kamu masih ada baju ganti kan? Pokoknya kamu harus ikut berendam sama saya. Ini asik banget tahu, bisa ilangin stres. Teriak Miko yang berada di area belakang dekat kolam berendam sambil tersenyum ke arah Maura. Akhirnya wajah yang sedari tadi murung itu pun kembali tersenyum. Miko membuka bajunya, ia hanya menyisakan celana boxer yang dipakainya. Cepetan, ganti bajunya. Bawa celana pendek kan? Saya tunggu di kolam ya. Miko memaksa Maura untuk segera masuk ke dalam kolam. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Hawa pegunungan dataran tinggi terasa seperti menusuk ke dalam pori-pori kulit terdalam. Di bawah sinar rembulan, dipenuhi taburan bintang di angkasa menambah kesan indah pada malam itu. Maura melangkahkan kakinya menuju pinggiran kolam. Perlahan ia menenggelamkan kakinya ke dalam air panas yang berbau aroma belerang itu. Di dalam kolam yang tingginya hampir sedada itu, ia menyandarkan badannya ke dinding kolam. Kepalanya menengadah memandang hamparan langit luas yang penuh bercak warna-warni dan bulan berbentuk bulat sempurna. Indah ya, ucap Miko yang berada di sebelahnya menatap wajah Maura tanpa berkedip. Iya mas, jawab Maura yang terus memandangi benda-benda angkasa itu. Kamu, Ra. Miko terus memandangi wajah cantik dan lugu itu. Maura yang tak menyadari maksud perkataan Miko terus saja menengadahkan kepalanya ke arah langit. Sadar jika sedari tadi Miko memandanginya, akhirnya Maura menoleh ke arah Miko. Di area kolam private itu, kini mereka saling pandang mengunci tatapan. Entah apa yang merasuki pikiran Miko saat itu. Ia tanpa sadar mendekatkan bibirnya ke bibir Maura. Seketika Maura menghindar. Miko yang sadar jika Maura menghindar langsung berkata, Itu Ra, tadi ada nyamuk di pipi kamu. Miko sadar jika Maura sangatlah berbeda dengan wanita-wanita yang pernah dikenalnya dulu, di mana para wanita itu kadang memulai binal padanya. Sedangkan Maura terlihat sangat takut jika didekati Miko. Oh ya, masih ada nggak nyamuknya? Ucap Maura menjepit pipinya menggunakan kedua tangannya. Udah langsung terbang tadi. Miko tersenyum. Majikan pleboynya itu kini lebih banyak tersenyum pada Maura. Dia sungguh tak menyangka jika laki-laki arogan itu kini telah banyak berbuat baik padanya. Bab 15 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 16 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, silahkan di-subscribe dulu supaya aku lebih bersemangat lagi membuat ceritanya. Terima kasih.